Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM, Bapak Dr. Deli Isnaini. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Deni SE MSI. Yang terhormat seluruh bupati beserta paparan rencana aksi pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri tahun 2021, dan yang saya hormati panitia pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri tahun 2021. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya Bupati Rokan Hulu memaparkan tentang rencana aksi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022. Dapat kami sampaikan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berbicara tentang sumber daya aparatur, namun dengan keterbatasan yang ada, yang menjadi fokus pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun ke depan adalah bagaimana agar aparatur sipil negara Kabupaten Rokan Hulu menjadi aparatur yang profesional, kompetitif, dan berdaya saing, sehingga akan berdampak pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hulu akan dapat dikelola dengan baik jika aparatur sebagai pelaksana pemerintahannya sudah mempunyai kompetensi yang mumpuni. Para pejabat tinggi, pembimbing, dan hadirin yang saya hormati, dapat saya gambarkan secara umum tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 dengan luas wilayah 8.545,42 km persegi dengan jumlah penduduk 560.355 jiwa dan jumlah aparatur sipil negara 5.576 orang. Selanjutnya, dari aspek pemerintahan, bahwa Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan, 139 desa, dan 6 kelurahan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan laporan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022-2024 merupakan grand design melihat persoalan dan isu strategis sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga menjadi rujukan perencanaan RPJMD 2021-2026 sebagaimana visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu ada sebagai berikut. Visi: terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang lebih maju dan berdaya saing dalam keanekaragaman adat budaya berdasarkan nilai agama menuju masyarakat Rokan Hulu yang sejahtera. Misi: satu adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif, dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah. Yang ketiga adalah mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang
dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keempat adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan tenteram, berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda. Yang terakhir adalah mewujudkan tata kelolahan pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan visi dan misi di atas, bahwa pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Rokan-Hulu merupakan titik fokus yang utama selain pembangunan infrastruktur yang mana dapat kita lihat pada misi yang pertama. Namun, berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Rokan-Hulu, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Antara lain adalah keterbatasan anggaran dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Rokan-Hulu. Yang kedua adalah belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung pembinaan, pendidikan, pelatihan guna pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Rokan-Hulu. Yang ketiga adalah masih rendahnya indeks profesionalisme aparatur sipil negara di Kabupaten Rokan-Hulu. Yang keempat, masih rendahnya persentase pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan-Hulu yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Yang kelima adalah belum terbangunnya motivasi ASN untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya mendukung peningkatan kemampuan dalam bekerja. Dapat juga kami gambarkan kondisi pengembangan sumber daya manusia dari aspek anggaran sebagaimana tergambar pada paparan saya, bahwa realisasi pengembangan sumber daya manusia aparatur Kabupaten Rokan-Hulu 3 tahun terakhir, tahun 2018-2020, terjadi fluktuatif rendahnya alokasi anggaran pada tahun 2020 disebabkan adanya refocusing anggaran atau pengurangan jumlah program dan kegiatan dari perencanaan awal, sehingga berdampak pada pengurangan anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah Kabupaten Rokan-Hulu terkait dengan percepatan penanganan COVID-19. Untuk 3 tahun ke depan, pemerintah daerah Kabupaten Rokan-Hulu telah merumuskan 5 isu pengembangan SDM aparatur kategori sangat strategis, yaitu yang pertama adalah menggunakan kewenangan yang ada untuk mengambil keputusan, mengarahkan dan memberi perintah guna pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, mengendalikan dan mengoptimalkan biaya pengembangan sumber daya manusia. Ketiga adalah membangun kerjasama dengan lembaga terakreditasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Berikutnya adalah menentukan skala prioritas dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam bekerja. Selain itu, pemerintah Kabupaten Rokan-Hulu juga telah merumuskan isu pengembangan SDM aparatur kategori strategis yang akan dilaksanakan pada 3 tahun yang akan datang, yaitu pertama adalah melaksanakan alternatif pengembangan sumber daya manusia dengan magang, kursus, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Melakukan pembinaan terhadap ASN secara terpadu dan terkoordinasi. Yang kedua adalah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia
secara efektif dan efisien, membangun komitmen dan memacu semangat ASN untuk pengembangan kompetensi. Yang keempat adalah menyelenggarakan diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural. Para pejabat tinggi, pembimbing, dan hadirin yang saya hormati, selama ini pemerintah Kabupaten Lokandulu telah melaksanakan program pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana publik untuk menunjang keberlangsungan roda pemerintahan. Sementara itu, kegiatan pengembangan sumber daya manusia mendapatkan alokasi anggaran yang lebih kecil, sehingga ke depan perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai ujung tombak melaksanakan pembangunan di daerah. Berdasarkan hasil pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara di Kabupaten Lokandulu pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam kategori rendah dengan rata-rata nilai 3 tahun terakhir sebesar 43,49. Sementara itu, dilihat kondisi saat ini, pejabat struktural di Kabupaten Lokandulu yang telah mengikuti diklat manajerial dalam upaya pengembangan SDM aparatur sampai tahun 2021 masih rendah. Hal ini disebabkan minimnya anggaran dan refocusing anggaran daerah dalam penanganan COVID-19. Sementara itu, untuk diklat non manajerial kompetensi yang telah direncanakan meliputi pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi manajerial, dan pengembangan kompetensi fungsional yang direncanakan dalam dokumen rencana aksi pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Lokandulu tahun 2022-2024. Dalam mendukung pengembangan sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Lokandulu tahun 2022-2024, maka proyeksi alokasi anggaran dalam rencana aksi pengembangan sumber daya manusia 3 tahun ke depan membutuhkan anggaran 66.774.861 rupiah. Para pejabat tinggi, pembimbing, dan hadirin yang saya hormati, sebagai kesimpulan akhir dalam paparan ini dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Indeks profesionalitas ASN Kabupaten Lokandulu tahun 2018-2020 masih dalam kategori rendah. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Lokandulu telah mengambil langkah dengan menetapkan isu strategis pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Lokandulu ke dalam dokumen LPJMD tahun 2021-2026. Dari hasil penyusunan laporan rencana aksi yang telah dipetakan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dalam upaya pengembangan sumber daya aparatur Kabupaten Lokandulu, maka rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepada pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi Balai Diklat di Provinsi Riau dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur Kabupaten Lokandulu, kabupaten kota dengan pola sharing budget. Yang kedua, dengan keterbatasan alokasi anggaran pada APBD
program pengembangan sumber daya aparatur. Untuk itu, perlunya bantuan alokasi anggaran dari pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada paparan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Rokadulu tahun 2022-2024. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Rokadulu.